Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini aku akan berbicara tentang ada 1289 kasus COVID-19 yang ada di Taiwan per tanggal 15 April hari ini. Oke, langsung aja kita ke Breaking News-nya. Per tanggal 15 April 2022, ada pertambahan kasus domestik dan juga kasus impor dari COVID-19 yang ada di Taiwan. Kasus domestik yang bertambah menjadi 1209 untuk lokal, dan juga ada pertambahan 75 orang untuk kasus impor. Dan langsung aja, sama kayak di video-video sebelumnya, mungkin breaking news-nya masih yang ini aja, tapi aku mau buat teman-teman biar teman-teman juga bisa update tentang sekarang tuh kondisi COVID-19 di Taiwan kayak gimana sih. Dan juga aku bakal bacain ke teman-teman kurang lebih lokasi pertambahan COVID-19 itu ada di mana aja. Mohon maaf teman-teman, aku bacain dulu ya. Oke, jadi dari 1209 local cases atau domestic cases, itu ada 548 itu adalah laki-laki dan juga 660 adalah perempuan. Dan juga per tanggal 15 April ada 328 itu dari Taipei, dari New Taipei City. Ada 290 dari Taoyuan, dari 146 ada dari Hualien, terus juga 140 dari Taipei City, 58 dari Kaohsiung City, terus 48 dari Keelung, 40 dari Ilan, 33 di Taichung, 22 di Tainan dan juga Taitung County, 21 di Pingtung, 18 di Hsinchu, 16 di Miaoli, 15 di Hsinchu, dan juga 3 di Chiayi, Yunlin, dan juga Changhua, dan juga ada 2 di Chiayi City dan juga Nantou. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pertambahan kasus COVID-19 sangat-sangat intens ya teman-teman untuk beberapa hari dan juga beberapa minggu belakangan ini. Kami tim ID Radio juga menghimbau teman-teman untuk selalu lagi untuk mengambil vaksin COVID-19 ya teman-teman. Karena dengan adanya vaksin COVID-19, maka COVID-19 ya tetap akan menyeramkan, tapi at least setidaknya kita mempunyai imun tubuh yang bisa membantu kita dalam memerangi COVID-19 ini sendiri teman-teman. Dan juga sama kalian juga tetap harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan juga mematuhi semua kurang lebih bimbingan dari pemerintah ya teman-teman. Contohnya kayak kode QR, scan kode QR, atau juga untuk agar kita menjaga jarak aman, dan juga agar kita bisa tetap memakai hand sanitizer dimanapun dan kapanpun teman-teman. Karena kebersihan itu penting ya untuk COVID-19 ini. Dan aku tahu teman-teman juga pasti udah melakukan hal-hal ini, tapi ya kalau misalnya belum dilakukan juga nggak apa-apa, sekarang kita lakuin bareng-bareng. Oke teman-teman? Nah, jadi mungkin breaking news hari ini sampai sini aja. Aku Ken pamit undur diri dulu. Ingat, yang belum daftar vaksin COVID-19, daftar dulu. Terus juga yang belum mematuhi peraturan pemerintah, teman-teman juga harus patuhi peraturan pemerintah. Oke? See you on the next breaking news. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Dan di Fun Fact kali ini, aku bakal ngajak teman-teman keliling-keliling makan lagi nih teman-teman. Nah, semoga teman-teman gak bosan ya. Jadi, di episode kali ini, aku akan ngomongin dan kasih tahu teman-teman tentang restoran Nakekuo. Nah, jadi ya Nakekuo ini yang aku pernah datengin ada di Fengjia sama di tempatku sini, Tonghai Pieshu. Nah, perawakan tokonya atau restorannya ya kayak gini teman-teman. Ada banyak warna hitam dan warna merah, menandakan ya agak pedes sih emang hotpotnya. Oh iya, aku belum kasih tahu nih. Jadi di Nakekuo ini makanannya makanan apa sih Ken? Jadi sebenarnya di Nakekuo ini makanannya tuh kayak hotpot gitu teman-teman. Tapi hotpotnya beda dengan yang kayak kemarin. Nah, kalau yang kemarin kan itu shabu-shabu yang all you can eat yang kayak di Indo. Nah, tapi yang di sini itu kayak dia nanti satu orang bakal dapat satu porsian
hotpot kayak gini. Nah, ntar teman-teman juga bisa pilih dagingnya mau daging apa. Nah, jadi biasanya kalau misalnya aku makan di Nakeko ini, aku pasti beli air minum dulu nih teman-teman, karena di sini itu dia nggak ada air minum free kayak di restoran-restoran Taiwan pada umumnya. Jadi teman-teman pastiin bawa botol minum. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau repot juga bisa beli di sini sih. Di sini ada 2 pilihan minuman, satu Naicha sama satunya lagi Umeicha. Nah, itu ya sejenis kayak teh asam-asam gitu sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau coba ya silahkan coba. Untuk rasanya ya kurang lebih sih menurutku enak sih teman-teman, dan ini makanan yang cukup berasa, yang ada rasanya. Kalau misalnya kita kan dari Indo mungkin pengen cari nih makanan Taiwan apa sih yang rasanya tuh kuat. Nah, ini salah satu optionnya nih teman-teman. Dan juga aku kasih rating makan di tempat ini itu 8 dari 10 karena rasanya enak, rasanya gurih, tapi pedas juga. Terus juga teman-teman bisa nambah nasi sepuasnya atau nambah mie sepuasnya. Nah, jadi kurang lebih gitu aja sih teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman lihat cek link di bawah. Itu aku udah kasih tahu Nakeko itu di mana. Ntar teman-teman tinggal datang deh. Kalau misalnya teman-teman yang dari atas atau dari bawah ya mampir-mampir ke Taichung lah ya. Oke, mungkin itu aja fun fact hari ini. See you guys on the next fun fact. Dadah. Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi sama aku Ken dan juga sama Kamira. Nah, buat yang teman-teman yang belum tahu, Kamira boleh jelasin lagi kali? Oh ya, untuk perkenalannya Bener. ya. Iya, halo, namaku Mira. Teman-teman pasti kalau yang udah sering nonton ya di live Indosuara online, pasti tahu nih biasanya kita ada live tentang ketenaga kerjaan yang biasanya saya suka ngomongin yang datang migran, pulang juragan. Nah, itu pasti kenal sama saya. Saya kerja di Indosuara, pasti teman-teman udah tahu dong. Nah, oke. Jadi topik hari ini itu aku bakalan ngomong tentang kemandirian nih. Nah, jadi sebenarnya kemandirian tuh apa sih? Bukan makan sendiri ya guys, tapi kemandirian yang kita mau ulik ini mungkin semuanya kita urus sendiri ya, bener kan Kamira? Betul, Nah, betul. Jadi Iya. mungkin Kamira boleh jelasin dulu nih kemandirian teman-teman itu dalam hal apa sih? Iya. Ternyata sebenarnya masalahnya latar belakang di sini teman-teman PMI itu adalah tidak bisa mengurus segala sesuatu dokumen itu sendiri gitu loh. Nah, akhirnya semuanya tuh dilimpahkan oleh agensi gitu loh. Karena ada yang nggak tahu tempatnya, terus nggak tahu caranya dan sebagainya. Terus pada ujung-ujungnya itu teman-teman tuh banyak yang protes. Kenapa agensiku menagih uang biaya lagi tambahan misalkan banyak sekali gitu loh. Nah, jadi teman-teman ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat, yang teman-teman harus ketahui ya mengenai fee agensi. Nah, banyak di sini yang mengatakan kenapa aku misalkan urus paspor itu seperti itu dikenakan biaya 5.000, 6.000, 10.000 Yang gitu itu loh. cukup tinggi ya. Cukup tinggi, padahal biasanya urus paspor itu biaya paspor sendiri di KDI itu hanya 800 NT gitu loh. Kenapa teman-teman bisa urus paspor dengan biaya yang Berkali-kali lipat. ya, seperti itu. Jadi itu karena teman-teman tidak tahu caranya dan teman-teman tidak mau dan tidak bisa untuk mandiri. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang protes kenapa agensi itu tidak mengenakan biaya lagi. Kenapa kok enggak biaya yang dipotong ke teman-teman yang bayar 1.500 per bulan. Nah, sebenarnya itu teman-teman harus tahu tuh biaya fee agensi 1.500 per bulan yang dibayar, yang dipotong dari uang gaji teman-teman itu sebenarnya itu untuk biaya untuk pelayanan agensi. Pelayanan seperti apa sih? Yang pertama itu pengantaran ke bandara. Jadi mengantar pulang ke Indonesia di bandara maupun penjemputan. Kalau teman-teman dapat biaya tambahan lagi itu laporkan. Karena itu udah termasuk biaya 1.500 NT. Terus misalkan kalau lagi konsultasi ada cekcok dengan majikan atau ada crash dengan majikan, terus ada penerjemah yang datang dan lain sebagainya, itu udah termasuk biaya agensi 1.500 itu.
Nah, terus misalkan kalau untuk perpindahan majikan atau untuk urus-urus untuk perpanjangan kontrak, itu juga udah termasuk biaya 1.500 itu. Jadi teman-teman kalau perpanjangan kontrak atau pindah majikan dikasih untuk ditambah charge lagi untuk biaya agensi, itu laporkan, itu nggak bisa. Itu sudah termasuk dalam biaya bulanan. 1.500 per bulan. Nah, tapi banyak sekali yang protes. Kenapa dia kalau check up ya karena kalau perpindahan majikan atau perpanjangan kontrak teman-teman harus check up ya, ada check up juga, tambahan check up gitu. Terus ada yang pasporan juga gitu ya, harus bayar lagi agensi gitu ya. Terus ada juga yang misalkan untuk ERC bayar lagi agensinya gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu sebenarnya di luar dari 1.500 itu gitu. Jadi teman-teman itu sudah kalau teman-teman ibarat kata emang 1.500 itu nggak mungkin cukup untuk menutupi hal-hal yang kayak paspor lah, betul gitu-gitu itu ya. sendiri itu teman-teman perlu tahu ya. Misalkan kalau pasporan itu mereka di luar dari biaya 1.500 itu teman-teman. Kalau check up itu juga di luar dari biaya 1.500 itu. Teman-teman tuh biasanya agensi itu akan menjemput teman-teman pulang dari rumah majikan terus mengantarkan ke rumah sakit atau ke KDI untuk pasporan gitu ya. Nah, itu naik mobil dan sebagainya gitu ya. Terus ada jasa uang makannya agensi juga, uang penerjemah dan lain sebagainya untuk uang seperti itu ya ada fee agensi yang memang harus dikasih. Ditotalkan itu memang cukup besar karena ya betul, dilihat lagi tadi uang translator ibarat kata ya, terus uang yang ngurus, ya transportasinya agensi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya berkali-kali lipat itu ya sebenarnya karena itu sih teman-teman. Dan makanya Kamira tadi ngomong untuk menghimbau teman-teman mandiri ya, gitu. urus sendiri, terutama pasporan, urus ARC, check up itu gampang sekali teman-teman. Gimana tuh caranya kalau untuk yang check up itu teman-teman tinggal minta aja dari agensi, bilang saya mau check up sendiri. Terus di situ kan nanti ada rumah sakitnya di mana. Lihat aja di Google, di Google Map misalkan rumah sakit mana, misalkan Taiyuan ya, itu kan di Taipei ya. Itu tinggal tulis aja National Taiwan University Hospital, misalkan situ. Bagaimana caranya ke sana? Terus di sana kan ada informasi. Informasi itu ada yang ditempatkan penerjemah berbahasa Indonesia. Jadi bisa tanya di situ. Jadi nggak perlu takut ya kalau nggak bisa Mandarin ya. Iya, check up itu berapa sih? Nggak terlalu banyak kok ya. Baik. Terus kalau untuk yang imigrasi, untuk yang paspor, di paspor, sekarang KDI itu banyak podcast. Nah, nanti KDI dan juga Indosuara juga ada kerjasama untuk memberikan podcast atau video-video bagaimana cara pergi ke KDI, bagaimana cara mengurus dokumen paspor yang mandiri itu bagaimana. Itu sudah ada banyak sekali nanti YouTube-nya. Nah, nanti sekarang ada nih. Boleh di link, nanti kita kasih link di bawah ya. Iya, ada di situ. Nanti bagaimana caranya ke sana. Tahu nggak teman-teman, urus paspor di KDI itu bayarnya cuma 800 NT. Tapi banyak pengaduan ke kita katanya di daerah Taipei atau New Taipei City, KDI kan di Taipei nih. Ada yang dibebani 3.000, 5.000. Itu sebenarnya teman-teman nggak bisa protes ya. Kenapa? Karena yang tadi lagi. Iya, itu kan agensi lagi gitu. Kalau teman-teman mau ya silahkan untuk urus mandiri, terutama New Taipei City dan Taipei City gitu. Oke deh. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau biayanya diminimalisir, teman-teman ya emang harus urus sendiri gitu loh. Dan juga banyak banget misalnya KDI, Indosuara udah buat video yang emang mengedukasi teman-teman supaya bisa mandiri gitu loh. Dan juga itu nggak susah kok teman-teman. Jadi langsung dicek aja videonya, nanti aku taruh di description yang di bawah. Ntar dilihat video kali ini. Sampai sini dulu ya. See you on the next video. Bye-bye. Rusak. 这
个电灯坏了，要修理。电灯，电灯坏了。这个电灯坏了。这个电灯坏了，要修理。Lampu ini rusak, harus diperbaiki. 好，我修理好了。Baik, saya sudah perbaiki. 这个电扇坏了，要修理。电扇，电扇坏了。这个电扇坏了。这个电扇坏了，要修理。Kipas angin ini rusak, harus diperbaiki. 好，我修理好了。Baik, saya sudah perbaiki. 这个冷气坏了，要修理。冷气，冷气坏了。这个冷气坏了。这个冷气坏了，要修理。AC ini rusak, harus diperbaiki. 可是我不会修理。Tapi saya tidak bisa perbaiki. 这个机器坏了，要修理。机器，机器坏了。这个机器坏了。这个机器坏了，要修理。Mesin ini rusak, harus diperbaiki. 可是我不会修理。Tapi saya tidak bisa perbaiki.